Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan saya di video tutorial. Ini untuk memenuhi para pemirsa YouTube semua. Banyak yang bertanya, Bang, upload lagi dong cara mengoperasikan mesin cuci SAP satu tabungnya. Nah, ini ya. Untuk kali ini saya akan membikinkan lagi tutorial bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci ini ya. Ini SAP satu tabung dengan seri, kita buka dulu ya, dengan seri ESM 7000P dengan kapasitas 7 kg. Ini saya akan mengupload dari awal dan langkah apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum mengoperasikan mesin ini. Terlebih dahulu kita harus menyiapkan tandon air yang letaknya itu lebih tinggi daripada mesinnya. Ini mesin ini saya taruh di lantai 2. Ini bisa dilihat. Ini ya. Ini itu lantai 1. Kemudian ini saya taruh di lantai 2. Dan kalau kita mau kasih toren atau tandon air, kita harus taruh di tempat yang lebih tinggi. Dan di sini saya menempatkannya di itu ya, di atas ini, di lantai 3. Kemudian apalagi yang harus kita persiapkan, kita tutup dulu ya. Ini untuk yang pertama, kita siapkan dulu keran airnya tadi itu bersumber dari toren yang berada di atas sana. Kemudian colokan listrik biasa sebelah sini ya. Ini belum saya colokkan karena apa? Agar lebih awet. Kalau mesin ini tidak kita gunakan, alangkah baiknya kita cabut dulu stekernya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena mesin ini sudah digital dan sangat rentan terhadap petir ya. Kalau pada musim hujan seperti ini kita cabut. Kemudian ini keran dalam posisi mati atau kita tutup kerannya. Yuk, sambil menyimak video ini, buat sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Yuk kita simak baik-baik cara mengoperasikannya. Kita buka dulu. Di sini saya sudah memasukkan ini ya, cucian atau baju yang akan kita cuci. Ini kurang lebih isinya itu hampir penuh ya, hampir penuh, tinggal segini. Kita usahakan dalam mencuci itu kita tetap kasih ruang untuk tabungnya seperti ini. Untuk langkah yang pertama ini ya, kita buka dulu tempat sabunnya dengan cara kita tarik seperti ini. Ini masih kosong ya. Kemudian kita buka deterjennya. Agak berat ya, kita putar dulu. Ini deterjennya sudah sama softener. Ini kita masukkan di sini karena ini sudah dengan softenernya, jadi tidak usah kita pakai softener. Kita isi seperti ini ya. Kita taruh dulu, kita tutup biar tidak jatuh. Ini ada batasannya seperti ini. Kemudian karena tadi saya bilang ini sudah ada softenernya, jadi di sini tempat softener tidak saya kasih. Dan kalau misalkan mau pakai yang powder, ini taruh yang di tengah ya. Kita tutup, kita dorong saja sampai ada terdengar bunyi teklik. Ini ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, ini keran masih tertutup dan kita buka seperti ini. Dan ini perlu diperhatikan karena mesin ini sudah otomatis, walaupun keran ini sudah dibuka, air tidak akan mengalir ke sini ya. Ini tidak menyala. Dan apabila ini mesin kita nyalakan, baru air akan mengalir dari sini. Yuk, kemudian ini ya, steker kita colokkan seperti ini. Ini ya. Kemudian
Ini yang paling penting, perlu disimak dan diperhatikan baik-baik. Ini posisi apa namanya ya, posisi kontrol ini masih mati semua. Untuk langkah pertama kita tekan seperti ini, kita tekan power dulu. Nah, ini akan menyala ya seperti ini. Bisa dilihat lampu indikator menyala. Ini proses normal. Kemudian ini program normal, rendam, proses, level air, mulai atau tunda, power. Karena di sini kita mau mencuci sampai selesai. Dan di sini saya biasa menggunakan ini ya. Kita yang pakai program kita normal saja karena ini sudah menyala. Jadi ini kita biarkan saja. Dan ataupun misalkan mau dipindah, tinggal kita tekan saja. Nah, ini ya, kalau misalkan mau pindah yang berat atau lembut atau apa saja, kita tekan terus. Tinggal kita pilih, kita sesuaikan lampu indikator menyalanya di mana. Kita kembali ke normal ya. Ini sudah ke normal. Kemudian ini tadi langkah yang kedua, langkah yang ketiga, karena ini tidak memakai rendam, jadi kita biarkan saja. Jadi ini tidak menyala. Lalu untuk proses, karena ini kita mau mencuci sampai selesai, dan nanti kalau sudah selesai tinggal kita jemur. Ini indikator sudah menyala semua, cuci, bilas, dan peras menyala semua. Jadi kita biarkan saja. Dan untuk level air di sini masih mati ya, atau belum menyala. Ini kalau untuk level 1 itu kedap-kedip, level 2 itu nyala, nyalanya itu diam, level 3 itu kedap-kedip, dan seterusnya. Karena ini cuciannya termasuk lebih dari 3/4 tabung, jadi kita pilih yang level 6. Kita tekan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, kalau di 5 kedap-kedip. Kemudian kita tekan 1 kali lagi ke level 6. Satu lagi. 6 ini ya. Ini udah mentok nyala di level 6. Kemudian ini tutupnya kita turunkan seperti ini. Ini ya, bisa dilihat. Dan langkah yang terakhir tinggal kita tekan mulai seperti ini ya. Ya, sebagai untuk kontrol saja. Ini masih belum, air masih belum mengalir ya. Karena belum kita mulai. Yuk kita tutup dulu. Kita tekan mulai, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai. Dan kalau untuk proses ini kita buka tidak apa-apa, tidak berbahaya. Sambil mengecek apakah airnya itu sudah mengalir. Nah, ini ya, bisa dilihat airnya mengalir. Dan dalam proses mengisi air ini, sobat YouTube semua jangan khawatir, karena di dalam setiap mengisi air ini, untuk sesekali waktu mesin atau tabung ini akan berputar seperti ini ya, berputar pelan sampai airnya memenuhi cucian ini. Ya, bisa dilihat. Kita tutup saja dan kita tunggu sampai proses ini selesai. Karena ini ya, karena ini airnya sudah saya modif seperti, kalau bisa dilihat itu bisa dilihat di video-video saya sebelumnya tentang bagaimana derasnya air mengalir tentang mesin cuci ini. Tinggal kita, kalau sobat YouTube semua tinggal pengen ngopi bisa, pengen apa saja juga bisa, kalau mau pergi juga bisa. Karena apa? Mesin ini sudah otomatis, tinggal kita nyalakan semua program dan nanti mesin ini akan selesai dengan sendirinya.
Ini nanti kita tinggal tunggu waktu saja sekitar 30-40 menit. Ini akan mencuci sampai dari proses cuci, bilas, dan peras sampai selesai. Dan langkah yang terakhir tinggal kita jemur. Dan jangan khawatir ya, ini untuk mengakhirinya itu semua proses nanti akan terdengar suara tit, dan setelah 5 detik mesin ini akan otomatis mati sendiri dan kita tinggal menutup keran airnya dan mencabut colokan listriknya agar lebih awet. Demikian penjelasan dari saya untuk memenuhi daripada rekan-rekan semua untuk pemirsa, dan video ini semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa dukungan subscribe, like, dan komentarnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di apa namanya ya, ditanyakan saja. Dan kalau bisa akan saya jawab, dan semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.